Oke, sudah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, perkenalkan saya Ahmad Yusrimansyah, NPM 033, dan rekan saya Mas Rizaf Ar-Rahman, NPM 071. Di sini kami akan mempresentasikan bagaimana penggunaan open source Odoo untuk tugas akhir mata kuliah Sistem Enterprise. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan singkat mengenai studi kasus yang akan kami pakai dalam tugas akhir ini, yakni sebuah usaha catering yang bernama Latarombo Catering. Sekilas saja, jadi usaha ini merupakan usaha yang sudah dirintis sejak tahun 2017 dan terus mengembangkan usahanya. Jadi dulu Latarombo hanyalah sebuah tempat makan kecil yang berkonsep kafe di daerah Surabaya, namun sekarang berkembang menjadi usaha yang bergerak juga di bidang catering seperti itu. Dan untuk lini bisnis ini, usaha ini telah menyuplai makanan ke beberapa kantor dan tempat lain ya secara rutin maupun menerima pesanan insidentil untuk acara pesta seperti pernikahan, ulang tahun dan lain sebagainya seperti itu. Dan juga implementasi ERP menggunakan open source Odoo pada usaha ini nanti rencananya akan menggunakan 3 modul. Modul yang pertama yakni purchasing untuk membeli bahan baku, yang kedua adalah manufacturing untuk memproduksi produk-produk yang akan dijual, dan yang ketiga adalah modul sales seperti itu. Langsung saja mungkin yang pertama bisa dijelaskan oleh Mas Rizaf mengenai modul purchasing. Silakan Mas Rizaf. Oke, baik. Oke, baik, sudah terlihat. Di sini untuk modul purchasing sendiri, pertama-tama pergi ke menu purchase, kemudian di sini ada tulisan request for quotation. Kita bisa langsung create di sini. Untuk melakukan purchase, pertama bisa memilih karena ini sebuah usaha catering bernama Latarombo. Kita pastinya perlu beberapa vendor untuk dan produk untuk membuat barang yang akan kita jadikan. Jadi kita bisa milih mungkin Sumber Makmur sebagai salah satu vendor. Kemudian kita pilih produk apa yang ingin dibeli. Misalnya es krim dan Milo. Selanjutnya ini bisa disilang. Mohon maaf, yang Milo ya diganti. Mungkin keju. Oke, baik, sudah. Bisa langsung confirm order. Kemudian setelah diklik confirm, kita bisa langsung klik create bill. Ini kita edit dulu. Untuk bagian bill date-nya diganti mungkin bisa hari besok tanggal 20. Confirm. Kemudian selanjutnya klik register payment. Kita pilih bank, kemudian create payment, dan sudah terbayar. Di sini ada tulisan paid. Baik, seperti itu dari modul purchasing. Dilanjutkan ke Mas Bias, modul manufaktur. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizaf. Di sini saya akan share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya. Di sini ada beberapa modul, dan langsung saja saya memilih ke modul manufacturing yang ada di sebelah sini. Diklik saja. Nah, di sini memang no manufacturing order found, jadi memang belum ada barang yang akan diproduksi seperti itu. Mungkin kita bisa masuk ke bagian produk dulu. Di sini ada beberapa produk-produk yang dijual seperti itu ya. Untuk filternya kita pilih aja yang can be sold. Nah, di sini kami sudah menambahkan beberapa produk-produk yang dijual seperti itu. Ya, misalkan ada ST, ada French fries original, French fries topping keju dan lain sebagainya. Di sini ada juga keterangan on hand.
Yang dimaksud dengan on hand di sini adalah jumlah barang yang sudah ada di inventory seperti itu. Yang ada di inventory. Jadi ST kita punya 7 unit, Framework original punya 9 unit dan seterusnya. Kalau masih ada yang kosong ini berarti nanti kita akan produksi seperti itu. Oke, langsung saja kita langsung create di sini. Create di sini, setelah itu kita pilih barang apa yang akan diproduksi. Misalkan kita ini ya, jadi di sini ada on hand quantity. Ini di sini adalah stok kita yang ada di inventory. Kita pilih misalkan musik coklat. Nah, seperti ini. Nah, musik coklat ini sudah disetting bahwa produk atau bahan bakunya adalah ada fresh milk, gula pasir dan juga es krim seperti itu. Namun untuk jumlahnya ini seharusnya satuannya bukan langsung berjumlah berapa barang gitu ya, tapi harusnya per gram. Namun di sini masih belum disetting untuk gramasinya seperti itu. Jadi langsung saja untuk jumlahnya ini langsung satu semua seperti itu. Berikutnya di sini kita akan membuat berapa barang, misalkan kita akan membuat 3 barang seperti itu. Nah, otomatis di sini langsung terjumlahkan sesuai dengan kebutuhan untuk bahan bakunya. Lalu di sini ada schedule date kapan kita akan memproduksinya, misalkan secara otomatis saja by default seperti itu. Jika sudah ini langsung dikonfirmasi seperti ini, diklik konfirmasi tombol sebelah kiri atas. Namun di sini ada quantity di sini yang menunjukkan berapa barang yang sudah diproduksi seperti itu. Jadi ibarat kata ini produknya sudah sedang dikerjakan begitu dan kita langsung diisi saja bagian quantity ini diisi 3. Jadi intinya adalah semua produk sudah selesai diproduksi seperti itu. Jika sudah, kita langsung tekan mark as done yang ada di sebelah kiri atas. Kita klik di sini mark as done. Oke, sudah selesai untuk proses produksinya. Untuk mengeceknya kita kembali lagi ke tab produk sebelah sini. Kita filter can be sold. Oke, jadi meski coklatnya tadi yang on hand-nya awalnya 0,00 unit, sekarang sudah menjadi 3 unit seperti itu. Jadi proses produksinya sudah berjalan telah selesai seperti itu. Jadi di inventory kita sudah memiliki 3 meski coklat seperti itu ya contohnya. Kurang lebih itu mungkin bisa saya contohkan untuk menambahkan produk baru seperti itu ya. Misalkan di sini kita create, maaf, kita discard dulu. Misalkan di sini produk, kita create produk. Nah, ini di sini kita create produk baru. Misalkan di sini namanya adalah Milo topping coklat misalkan. Nah, di sini centang untuk can be sold-nya jangan lupa untuk diaktifkan. Kalau di nonaktifkan begini maka tidak bisa dijual seperti itu. Jadi harus aktif. Untuk harganya misalkan dijual 20.000 misalkan. Untuk customer taxes-nya ini dihilangkan. Cost-nya ini adalah harga pokok produksinya. Misalkan kita pokok produksinya 16.000 seperti itu. Oke, jika sudah kita tekan save. Jika sudah tersimpan seperti ini, kita masuk ke bagian bill of materials, di mana di sini untuk menambahkan bahan baku apa saja yang dibutuhkan untuk membuat Milo topping coklat seperti itu. Jadi untuk satu porsi Milo topping coklat itu butuh apa saja. Nah, ini di bagian tabel kita tekan add a line tadi. Yang jelas kita membutuhkan Milo, add a line lagi. Kita butuh yang namanya gula pasir, add line lagi kita butuh yang namanya es krim. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk BOM type tidak usah diganti, tetap saja manufacture this product seperti itu. Jika sudah selesai semua maka kita tekan save. Nah, seperti ini maka produk Milo topping coklat sudah tambahkan ya, sudah ditambahkan ke dalam database kita seperti itu. Sebentar, Milo topping di sini. Nah, ini ada Milo topping coklat
on hand-nya 0 unit seperti itu. Bahkan kita mau mencoba lagi untuk menambahkan Milo topping coklat. Kita cari Milo topping Choco. Oke, kita misalkan mau buat 5 di sini. Kita langsung confirm saja. Ini komponen statusnya available ya. Jadi komponen statusnya available, barang kita masih ada, bahan bakunya langsung saja kita 5 di sini. Mark as done. Oke. Kita cek di bagian produk Milo topping Choco kita sudah punya 5 barang. Berarti proses produksinya sudah berhasil seperti itu. Oke, ini sekilas tadi ya tentang produk manufacturing, modul manufacturing maksud saya. Kita langsung lanjut ke bagian sales. Untuk di bagian sales ini adalah modul untuk kita menjual barang-barang yang sudah diproduksi tadi kepada customer seperti itu. Langsung saja kita membuat create quotation baru. Misalkan kita kita coba untuk menambahkan customer baru ya. Kita create customer baru di sini. Misalkan ini dipilih individual, misalkan namanya adalah Diana seperti itu. Alamatnya misalkan di Surabaya. Oke, mungkin seperti ini. Nah, bisa langsung kita save saja. Jadi ini ada beberapa kolom-kolom yang memang bisa diisi. Namun ini misalkan kita ganti arah akun nomor 2. Nah, ini city-nya kita isi Surabaya. State-nya dikosongin saja. Country-nya Indonesia. Nah, seperti ini. Yang lain-lain memang bisa diisi ya sesuai dengan kebutuhan. Kita langsung tekan save saja di sini. Oke, Diana sudah tertambahkan dalam database. Kita lakukan quotation. Customer-nya adalah Diana. Oke. Expiration di sini adalah maksudnya kapan penawaran ini harus di ACC seperti itu. Kapan tanggal available untuk quotation-nya seperti itu. Misalkan kita berikan jangka waktu hingga tanggal 21. Nah, ini ketentuan pembayarannya misalkan bisa ditunda 15 hari, 21 hari, 30 hari, 45 hari sampai 2 bulan, atau bisa kita pilih yang immediate payment atau pembayaran secara kontan seperti itu. Kita klik immediate payment, add a product. Misalkan produknya di sini kita menawarkan yang namanya Milo topping coklat. Nah, kita tawarkan jumlahnya misalkan 3 gitu ya. Nah, ini langsung dihitung secara otomatis oleh sistem 20.000 dikali 3 yakni 60.000. Kita add a product lagi. Misalkan di sini ada omelet, kita punya 3. Kita tawarkan 2 misalkan, terus add a product lagi. Misalkan kita tawarkan yakni nasi goreng. Kita tawarkan 1. Nah, di sini jika ditotal adalah 111.000 seperti itu. Oke, jika sudah kita langsung tekan konfirmasi. Nah, kenapa saya langsung tekan konfirmasi? Sebenarnya langkahnya adalah tadi tekan send by email. Jadi penawarannya kita kirim ke Mbak Diana melalui email karena tadi emailnya belum diisi. Jadi langsung tekan confirm saja. Maksud dari confirm di sini adalah Mbak Diana telah menerima penawaran dari kami seperti itu. Jadi pemesanannya sudah terjalin begitu. Pemesanannya sudah oke, barangnya juga sudah oke, jumlahnya juga sudah oke semua. Dari sini langsung kita tekan create invoice, yakni penagihan, di mana kita penagihannya ada pilihannya ada 3 ya, ada DP, down payment percentage, atau down paymentnya adalah fixed amount berapa. Namun kita pilih yang regular saja seperti itu. Kita tekan tadi create and view. Nah, ini customer invoice-nya sudah terbuat ya seperti itu. Namun di sini invoice date-nya tidak bisa diisi karena due date-nya adalah immediate payment seperti itu. Jadi langsung kita tekan confirm di sebelah kiri atas ini. Nah, jika sudah, maka invoice date-nya otomatis terisi, yakni tanggal 19 bulan 12 ya hari ini. Kita langsung tekan register payment saja. Nah, ini pembayarannya misalkan via cash.
sebesar 111.000, create payment. Oke, di sini sudah muncul paid, berarti pembayarannya sudah terbayar, sudah selesai. Kita lihat dulu di bagian, nah ini ada nomornya S00018 yang paling baru. Customernya Diana, salespersonnya adalah saya, Ahmad Bias. Totalnya 111, statusnya sudah sales order, seperti itu. Nah, di sini ada tambahan modul, yakni modul inventory. Di sini ada delivery order, pertama tadi one to process. Nah, di sini kita klik one to process, di mana tadi proses dari penjualan itu akan masuk ke bagian modul inventory juga. Jadi di sini modul inventory adalah mengecek apakah produk yang ada di inventory itu mencukupi untuk pesanannya atas nama Diana, seperti itu. Jadi kita klik saja di sini. Tadi pesanannya adalah Milo topping coklatnya 3, omeletnya 2, nasi goreng latar rombonya 1, seperti itu. Nah ini produk availability-nya available, jadi semuanya sudah tersedia. Kita klik dulu set quantities. Jika sudah, kita klik validate. Oke, jadi di sini barangnya sudah tervalidasi dan siap untuk dikirimkan, seperti itu. Nah, ini sudah kosong semua. Baik, mungkin sampai di sini dulu video penjelasan mengenai sekilas ya, mengenai penggunaan 3 atau 4 modul yang akan digunakan dalam studi kasus Latar Rombo Catering. Yang pertama tadi ada purchasing untuk mempermudah karyawan dalam melakukan pembelian bahan baku. Yang kedua adalah manufacturing yang digunakan untuk mempermudah mempermudah karyawan untuk memproduksi barang. Yang ketiga adalah sales untuk manajemen pembelinya, karena pembelinya juga cukup banyak. Yang terakhir adalah inventory yang berkaitan dengan semua proses seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.